tawassul? Suaranya masih jelas? Apa manfaat tawassul? Tawassul itu memperkuat sugesti keyakinan. Maka kitab mengenai tawassul, pembahasan tawassul yang paling bagus setahu saya adalah karya guru dari guru kami. Jadi guru kami berguru kepada syekh ini, namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Judulnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Sudah diterjemah, sudah ada PDF-nya, silakan dicari. Pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Kata Said Agil Al-Munawwar, bukan Sirot, Al-Munawwar. Saya sebut Sirot pasti dia ketawa. Dua orang ini alim, cuma beda masalah politik, ya. Makanya saya gak mau ngomong politik dulu. Saya ikut guru saya, Said Agil Al-Munawwar aja. Apa kata beliau? Said Muhammad Alawi Al-Maliki, guruku, itu udah hampir hafal semua kutubus sittah. Kitab yang 6 itu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Abu Dawud, itu sudah hampir hafal semua. Maksudnya dia udah tahu hadis ini ada di sini, hadis ini ada di sini. Itu Said Muhammad. Dalam kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahhah, ini sangat dianjurkan untuk para ustadz, para guru, atau orang yang sedang ragu, saya mau bermanhaj apa? Akidah saya mau Wahabi, Salafi, atau Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Baca buku ini, antum nanti selamat insyaallah. Insyaallah selamat. Apa kata beliau? Bertawassul itu bukan perintah wajib. Tawassul itu cuma mubah, alternatif, boleh. Berarti kalau doa nggak mesti bertawassul. Tawassul yang dimaksud apa tadi? Menyebut nama Nabi atau orang soleh saat berdoa. Adapun kirim Fatihah itu tidak disebut dengan tawassul, ya. Kalau itu nggak ada perdebatan sebenarnya. Kalau mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila fulan ila fulan, itu boleh. Bahkan Ibnu Taimiyah bilang sampai, Ibnu Qayyim bilang sampai, Muhammad bin Abdul Wahhab bilang sampai. Tetapi yang sekarang bilang nggak nyampe. Kayaknya mereka lebih pintar dari imamnya, ya. Ya, itulah muskilahnya, persoalannya. Jadi kayaknya kita lebih dekat ke Imam Ibnu Taimiyah daripada mereka, ya. Ya. Kayaknya kita lebih dekat ke Syekhul Islam daripada mereka-mereka itu. Ini yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Mereka yang ngaku salafiyah itu jauh dari ulama salaf. Justru kita yang dekat ke ulama salaf. Maka kalau jalan-jalan ke Jawa, nama pesantrennya Ma'had As-Salafiyah. Salafiyah di situ untuk memberikan alternatif tawaran bahwa salafi yang tepat itu ini, atau salafiyah bermakna tradisional. Wallahu a'lam. Jadi perdebatan ini sudah muncul lama, ya. Nah, terlepas dari itu semua, kira-kira mana yang kuat? Yang akidah Imam Asy'ariyah dan para Sufi itu, atau versi Syekh Shalih Fauzan Albani yang Wahabi Salafi? Mana yang kuat? Yang kuat yang pertama, karena itu mayoritas dan sesuai dengan kaidahnya. Kalau ingin membaca lebih lanjut, saya belum tahu, sudah ada Wahabiyah. Yang kedua ini keren sekali. Yang kedua ini menjelaskan bahwa tawassul yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan para Sufi bukan minta kepada makhluk, tapi tetap minta kepada Khaliq. Diperlurus di situ. Justru, nah ini yang menarik. Imam Ahmad Zaini Dahlan mengatakan apa? Saya kaget ini kalimatnya. Ketika para Wahabiyah mengatakan bertawassul dengan Nabi yang masih hidup dan hadir di depan, itu boleh,
Berarti kelompok Wahabi meyakini bahwa makhluk punya pengaruh dalam doa. Justru inilah syirik, kata siapa? Syed Ahmad Zaini Dahlan. Inilah syirik yang tersembunyi. Bukan Asy'ariyah dan Sufi yang musyrik, justru Anda yang musyrik. Wah, itu pintar sekali ya, Imam Syed Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini punya murid namanya Said Bakri Syata. Ahmad Zaini Dahlan ini punya murid yang juga muridnya Bakri Syata, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka ini guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah, PRT, Wasiliyah, NW dan lain-lainnya. Jadi orang-orang kita jalur akidahnya ke imam ini. Maka dari dulu kita sudah biasa dengar ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, udah biasa. Allahumma bijahi Abdul Qadir Jilani, ya Allah dengan cinta dan kemuliaan kami kepada Abdul Qadir Jilani, maka ya Allah kabulkan doa kami. Mintanya ke siapa? Tetap ke Allah, bukan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Bijahi Bahauddin Naqsyabandi, bijahi Abdul Hasan Syazili. Itu para sufi. Tetap kita tanya, kamu minta ke Syazili, kamu minta ke Naqsyabandi? Enggak, kata mereka. Minta tetap kepada Allah, supaya yakin kami sebut, kami cinta mereka, kami meyakini kemuliaan mereka sebagai wali Allah. Cuma sekedar itu. Namun di kalangan a'immah Asy'ariyah, Asy'ari, ada yang melarang tawasul kecuali dengan Nabi, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam, gelarnya Sultanul Ulama. Tapi pendapatnya nggak populer. Yang populer bahwa boleh dengan Nabi atau orang-orang soleh yang lainnya. Bagaimana dengan saya? Ya saya akidahnya ngikut imam-imam ahli sunnah itu. Apalah saya, maka saya ikut mereka sudah. Yang penting tahu dalilnya. Ini kita sebut dengan ittiba, mengikuti dengan tahu dalilnya. Oh Ustaz, itu keliru. Kenapa? Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar ketika bertawasul saat terjadi paceklik kering, itu tawasulnya bukan dengan Nabi yang sudah wafat, tapi tawasulnya dengan paman Nabi. Jadi itu ada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ya, annas idza qahitu annahum idza qahitu, ketika terjadi paceklik mereka datang ke Umar, lalu Umar datang ke pamannya Nabi namanya Abbas. Abbas itu udah dianggap kayak ayah oleh beliau karena Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bernama Qassam bin Abbas, saya udah ziarahi di Uzbek kemarin. Di Samarkand alhamdulillah, namanya Qassam ibn Al-Abbas ya, saudaranya Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah kita Allah mudahkan ziarah kemarin. Itu apa kata Umar? Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Rabb, kami dulu bertawassul, berwasilah, bermedia dengan menyebut nama nabimu. Karena nama pamannya masih hidup, maka sekarang ya Rabb, nahnu natawassalu bi'ammi nabiyyika, kami bertawassul dengan paman nabimu Al-Abbas. Setelah itu turun tangan beliau, turunlah hujan. Ini biasanya dijadikan dalil untuk mengharamkan tawasul dengan nabi yang sudah wafat, apalagi wali-wali yang sudah wafat. Terus jawabannya apa? Jawabannya gimana kira-kira? Perbuatan Umar itu bukan berarti mengharamkan tawasul dengan orang mati, tapi Umar sedang menghormati orang yang paling mirip dan paling dihormati Nabi. Siapa? Al-Abbas. Kenapa? Karena di riwayat Imam Tabrani, orang yang meriwayatkan cerita tadi, hadis yang saya bacakan di awal tadi, namanya Utsman bin Hunayf, sahabat Rasulullah SAW. Itu menceritakan dalam riwayat Al-Hakim, lebih tepatnya dalam kitab Musadrak, bahwa datang seorang yang buta kepada Utsman bin Affan. Tadi Utsman siapa?
Utsman bin Hunayf. Yang ini Utsman bin Hunayf itu gubernur yang diperintahkan oleh Umar jadi pemimpin di Irak. Sedangkan Utsman bin Affan waktu itu belum jadi khalifah. Ketika Umar wafat, datang orang kepada Utsman yang sudah jadi khalifah. Apa kata dia? "Wahai Utsman, aku buta, tolong doakan aku." Tapi Utsman nggak mau, dicuekin sama Utsman. Ketika keluar dari rumah Utsman bin Hunayf yang gubernur di masa Umar itu langsung tarik dia. "Kamu mau nggak dengerin hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW?" Diceritakanlah oleh Utsman bin Hunayf perkara orang buta yang diajarin wudu, sholat, lalu tawassul, dan Nabi sudah wafat. Lalu dia berdoa setelah wudu, sholat 2 rakaat dan tawassul, lalu diusap matanya, fabara'ah, dan dia sembuh padahal Nabi sudah wafat. Hadis ini hadisnya hasan, tapi oleh Syekh Albani dianggap dhaif karena nggak cocok sama mazhab dia. Ya, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa bertawassul dengan Nabi baik hidup ataupun wafat, hadir atau tidak hadir, itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Hukumnya apa? Boleh aja. Kita nggak sebut sunnah, apalagi mandubah, apalagi wajibah. Enggak kita sebut sunnah, nggak kita sebut wajib. Oke? Jadi kalau antum berdoa, "Ya Allah, kabulkan doaku," langsung boleh nggak? Boleh. Nggak tawassul juga boleh. Ya. Pada praktek belakangan yang sering bertawassul itu adalah ulama-ulama tarekat sufi. Makanya kemudian setiap sufi oleh pengikut manhaj salafi dianggap musyrik, zindik. Kenapa? Karena gagal dalam memahami realitas sufi, amalan-amalan sufi. Dikira para sufi menyembah para guru, seperti tuduhan dari salah satu ustadz di Jakarta bahwa Sayyid Muhammad, gurunya juga di Mekah, mengatakan Sayyid Muhammad itu sesembahan selain Allah yang disembah oleh para sufi. Allahu Akbar. Bahkan ada ustadz di Jakarta mengatakan apa? Cium tangan guru itu separuh sujud. Pakai bahasa Arab lagi. Takbil yad nisfu sujud. Dikira sama muridnya itu hadis atau Quran. Padahal itu bahasa dia yang diarab-arabkan. Akhirnya apa yang terjadi? Murid-muridnya kalau melihat ada orang cium tangan dianggap itu murid. Oh, itu jamaah musyrik. Bahaya nggak? Bahaya sekali. Walaupun ustadz ini nggak pernah mempergunjingkan orang, nggak pernah kritik orang secara sebut nama, tapi dia mengkritisi amalan ulama Ahlussunnah terang-terangan, dan itu lebih bahaya. Lalu mengklaim perkataan dia maqalallahu wa rasuluhu, perkataan dia, ajaran dia itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kalau beda sama dia, beda sama Allah, beda sama dia, beda sama Rasul. Bahaya nggak tuh? Bahaya, ya. Ngelarang orang taklid, buat taklid baru. Ngelarang kultus kepada tokoh, buat kultus baru terhadap pemikiran. Nauzubillah min dzalik. Jadi tawassul syirik nggak? Nggak, serius. Tawassul minta kepada Allah atau ke makhluk? Allah. Makhluk cuma disebut supaya mantap dalam berdoa.